Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi bab 2 mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Di dalam sebuah perusahaan pasti memiliki sebuah model sistem. Model sistem dalam perusahaan secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik, yang kedua ada aliran sumber daya virtual, yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan, yang keempat ada lingkaran umpan balik. Aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Aliran sumber daya virtual meliputi data, informasi, dan informasi dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan meliputi standar kerja yang harus dipenuhi, manajemen perusahaan, dan pemroses informasi. Yang keempat, lingkaran umpan balik terdiri dari sumber daya virtual. Ini adalah contoh mekanisme manajemen sistem umum sebuah perusahaan yang meliputi 4 aspek tadi. Lalu selanjutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan pasti tercipta dengan memiliki suatu dasar tujuan, yaitu untuk memberikan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungannya. Nah, sebuah perusahaan tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak ada sumber daya yang diberikan dari lingkungan itu sendiri. Berikut ini ada 8 unsur utama di dalam lingkungan seluruh perusahaan. Yang pertama ada pemasok. Pemasok ini dia yang memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan ini merupakan orang yang menggunakan produk dan jasa. Yang ketiga ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini merupakan organisasi dari para pekerja, baik itu dia sudah ahli ataupun tidak. Yang keempat ada komunitas keuangan. Komunitas keuangan ini merupakan pemberi pinjaman yang mempengaruhi sumber daya keuangan dalam sebuah perusahaan itu. Yang kelima ada pemegang saham dan pemilik. Di sini mereka merupakan orang yang menginvestasikan uang ke perusahaan. Lalu yang keenam ada pesaing. Di sini merupakan sebuah organisasi, semua organisasi yang bersaing di dalam perusahaan. Yang ketujuh ada pemerintah, dia yang membuat sebuah batasan-batasan dengan undang-undang dan memberi bantuan pada perusahaan. Lalu yang kedelapan ada komunitas global. Di sini merupakan wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan sebuah bisnis tersebut. Lalu selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu aliran yang umum terjadi dan juga aliran yang jarang terjadi. Aliran yang umum terjadi ini biasanya merupakan aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku dari pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan juga aliran bahan baku dari pemasok. Sedangkan aliran yang jarang terjadi ada aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Lalu yang kedua, kita membahas tentang pengelolaan aliran sumber daya fisik di dalam manajemen rantai pasokan. Nah, rantai pasokan sendiri itu adalah sebuah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan juga selanjutnya kepada pelanggan. Kalau manajemen rantai pasokan, dia merupakan proses di mana aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi secara tepat waktu dan efisien. Aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam manajemen rantai pasokan antara lain yang pertama ada meramalkan permintaan pelanggan, kedua ada membuat jadwal produksi, ada menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, memesan persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi, dan lain-lain. Nah, seiring dengan sumber daya yang mengalir dalam rantai pasokan, mereka dapat dilacak secara elektronik. Nah, caranya gimana? Pertama, data dimasukkan ke terminal melalui input keyboard, barcode, atau ID frekuensi radio. Lalu, jika data itu sudah terkumpul, maka sistem informasi akan memperbarui secara terus-menerus. Lalu selanjutnya, data yang diperbarui itu untuk mengetahui lokasi terakhir dari sumber daya yang dilacak. Nah, pada akhirnya, seiring dengan kemampuan melacak, akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Ketiga, ada keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama ada rantai nilai Porter. Di dalam rantai nilai berdasarkan Porter, ini terdiri dari 2 aktivitas, di mana aktivitas tersebut memberikan kontribusi kepada margin. Nah, margins ini digunakan untuk margin yang meningkat adalah tujuan rantai nilai.
Nah, dua aktivitas ini ada aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama ada logistik barang masuk, operasi logistik barang keluar, penjualan, dan pemasaran. Untuk aktivitas pendukung ada infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Lalu selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan secara strategis, taktis, maupun operasional. Nah, untuk keunggulan strategis ini dilakukan pada tingkat manajerial tertinggi. Pada keunggulan ini digunakan untuk mengubah arah suatu perusahaan dalam mendapatkan keunggulan. Lalu keunggulan taktis pada tingkat manajerial menengah memberikan spesifikasi dan mengimplementasikan rencana strategis dengan cara yang lebih baik dari pesaing. Lalu keunggulan operasional dalam tingkat manajerial rendah. Keunggulan ini yang berhubungan dengan transaksi sehari-hari. Yang keempat ada tantangan dari pesaing global. Global terdapat perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, budaya, dan negara. Nah, perusahaan multinasional ini terdiri dua perusahaan, yaitu perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Nah, di dalam banyak perusahaan di berbagai negara yang melakukan sebuah outsourcing di bidang ekonomi. Nah, dengan adanya outsourcing ini, banyak beberapa negara yang tidak mendapatkan perlindungan haki. Dengan tidak mendapatkan perlindungan haki, maka perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan outsourcing perusahaan asing. Ada koordinasi. Koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam perusahaan global. Nah, keuntungan dari koordinasi ini diantaranya kemampuan menyamai kebutuhan pasar di dunia, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, dan lain-lain. 5. Ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Tantangan dalam GIS ini ada beberapa hal. Yang pertama ada kendala-kendala politis, ada rintangan budaya dan komunikasi, ada masalah-masalah teknologi, ada kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas dari mengakuisisi data, memproses data dan informasi menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara paling efektif dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Lalu selanjutnya ada 4 dasar dimensi informasi. Yang pertama ada relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Selanjutnya sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Di dalam manajemen pengetahuan yang berubah-ubah ini terdapat sistem informasi warisan, yaitu sistem informasi awal serta perangkat lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Nah, masalahnya di dalam mengubah data warisan tidak tersedia di dalam sebuah digital. Nah, solusinya data masih bisa diambil dalam bentuk gambar. Nah, proses data yang masih bisa diambil dalam bentuk gambar ini dinamakan dengan manajemen gambar. Beberapa format umum dalam manajemen gambar. Ada perencanaan strategis sumber daya informasi. Perencanaan strategis ini terdapat seorang CEO atau CTO. Mereka merupakan manajemen tingkat tertinggi di layanan informasi. Nah, manajer ini menyumbangkan keahlian manajerial yang dalam memecahkan masalah tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area operasi perusahaan lainnya. Di GIS ini, perusahaan mengkoordinasikan para eksekutif yang dinamakan komite eksekutif. Komite ini menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Lalu komite ini memonitor pelaksanaan sebuah rencana tersebut. Lalu komite juga dapat mengambil inisiatif dalam pengambilan keputusan. Rencana strategis dalam area bisnis ini akan dilakukan secara merinci bagaimana area tersebut akan mendukung setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategisnya. Gambar mengenai bagaimana area bisnis akan bekerja sama dalam proses perencanaan strategis. Terdapat pendekatan SPIR. Pendekatan ini merupakan pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Dari rencana strategi sumber daya informasi ini ada 2, yaitu sasaran yang akan dicapai setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana, dan sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.